Oke. Sebelum mulai, saya Bidan Anung yang berdiri memberikan materi yang judulnya gizi seimbang diabetes dan hipertensi. Sebelumnya ada gizi seimbang, Bapak. Sip, bagus sekali, 100 jam. Nanti baca kali saya gak duit gak? Oke, ini ada dua gizi seimbang buat penderita diabetes dan hipertensi. Yang pertama, kita ulas dulu untuk yang gizi seimbang buat yang punya diabetes. Di sini ibu yang ada diabetes, sini nomor, coba dulu dari video. Ini untuk yang diabetes mellitus itu ada 10 gejala yang menyebabkan ini. Yang pertama itu sering buang air kecil, terutama
Itu ya, aku tuh nanti nggak malah infeksi. Kalau sudah infeksi, boleh makan, kemudian yang kedua itu biasanya ada ya kalau di alat kelaminnya biasanya kayak kayak apa ya kayak pastel gitu. Biasanya jadi gitu. Jadi kayak lepas gitu.
Yang pertama ada jumlah. Nah, berapa ukuran kalori kita setiap harinya? Itu nanti kita bisa hitung menggunakan rumus BMI. Mungkin ini agak sulit gitu, mungkin tidak bisa kita terapkan setiap hari. Kalau setiap mau makan harus dihitung dulu, gitu. Jadi ini betul. Jadi ini lebih ke apa namanya, nanti kita kira-kira sendiri aja. Soalnya yang mau porsi makan kita, jadi sekiranya itu tidak kurang dan tidak lebih gitu ya. Pokoknya tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak boleh terlalu kurang gitu. Jadi ini nanti setelah dihitung kok ternyata status gizinya maka ini tadi dihitungnya kalori yang kita butuhkan per hari itu tadi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat jadi nanti hasilnya berapa. Nah itu kalori yang kita butuhkan setiap harinya kan setiap orang beda-beda nih, untuk tinggi untuk beratnya kan beda, jadi setiap orang juga membutuhkan kalori yang berbeda. Nah status itu tadi setiap satu harinya itu 1.700 sampai 2.100 kilokalori. Nah itu kira-kira apa aja sih yang kita konsumsi dan kita mencukupi kalori yang segitu. Nah itu ini saya berikan contoh ya, misalkan untuk yang satu gizinya normal adalah nanti boleh aja banyak itu normal dalam artian ideal, jadi tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk juga. Ini nanti bisa diterapkan. Untuk sarapan paginya itu jam 7 pagi itu nasi putih 1,5 cendol saja, atau kalau biasanya itu pakai nasi merah nggak apa, itu malah lebih bagus. Tapi nasi putih juga boleh. Itu maksimal 1,5 cendol saja, tidak boleh lebih. Gitu. Kalau kurang pun dikurangi setengah bawang, jadi satu cendol aja. Untuk itu nanti untuk lauknya itu yang pakai hewani itu satu potong aja. Ini satu potong dalam artian satu potong ukuran normal ya, tidak yang terlalu kecil, tidak yang terlalu besar. Nanti diajukannya satu potong, tapi ambilnya yang paling besar, itu kan bisa aja. Jadi nanti tetap harus ya ukuran normal aja, gitu ya. Kemudian untuk lauk nabati itu apa saja? Yang penting berasal dari tumbuh-tumbuhan, gitu ya. Itu satu potong saja. Jadi kalau tahu ya satu potong saja, kalau tempe juga satu potong saja ya, ukuran normal, tidak boleh terlalu besar karena itu nanti juga akan menambah kalori kita. Lalu untuk sayuran bebas, sayuran apa aja boleh. Yang penting tidak berlebihan. Semisal boleh saya punya asam urat gimana ya, harus tidak yang biji-bijian, sebenarnya tidak apa-apa selama dalam batas normal dan tidak kayak persediaannya info atau dalam bokap terus koma gitu kan, berarti ada kemungkinan asam uratnya baru tinggi. Itu untuk yang konsumsi mengandung kulit yang tinggi itu tadi disudur dulu. Tapi selama meskipun punya tingkat asam urat, tapi pada waktu tidak pas kandung, pas untuk angka asam uratnya itu normal, itu tidak apa-apa konsumsi biji-bijian. Yang penting dalam batas normal dan tidak berlebihan gitu ya. Terus untuk yang jenis digoreng maksimal 2 bawang, jangan banyak-banyak. Dan untuk minyak goreng maksimal misalkan kok satu kali masih dulu 2 kali dipakai aja, itu harus ganti. Meskipun boleh ini sudah tak boleh 2 kali masih bening itu minyaknya, itu tetap harus diganti.
buahnya satu potong, jenis ikan yang digoreng maksimal 2 aja. Terus selanjutnya untuk yang status gizinya kurus atau badannya kok kecil, terus apa namanya kelihatan cungkring kayak gitu, itu disarankan untuk misalkan kan itu yang dibutuhkan kalori yang dibutuhkan seharinya itu 2.300 sampai 2.500 kilokalori itu satu hari itu ya buat aktivitas dari bangun tidur sampai kembali tidur lagi. Itu sarapan pagi sama jam 7 ada nasi maksimal 1 setengah centong, lauk hewani 1 potong tetap terus dalam ukuran normal, jangan yang terlalu kecil dan jangan yang terlalu besar juga. Terus untuk lauk hewani 1 potong potongan hati, 1 potong juga sayuran bebas. Untuk jenis digoreng sama kita juga. Lalu untuk snack paginya itu buah 1 potong dan ada tambahan susu 1 gelas. Gitu ya. Karena ini berat badannya kan benar, jadi dia harus membutuhkan kalori yang agak besar juga. Jadi untuk sarapan itu ditambahkan susu, mau susu putih boleh, mau susu coklat juga boleh. Itu nanti buat menaikkan sedikit apa ya namanya kan kalau kurus mungkin gula darahnya tinggi, cuma kan dia juga butuh energi buat aktivitas sehari-hari juga. Jadi itu buat mendorong aktivitas dari bangun sampai tidur lagi. Kemudian untuk siangnya itu jam 1 itu nasi maksimal 3 centong, entah itu selapa-lapanya terus itu masih makannya kayak kuning gitu ya banyak banget, tetap harus maksimal 3 centong aja. Kalau dikurangi lebih bagus gitu. Terus sudah kenyang ya. Terus untuk lauk hewaninya 1 potong saja, lauk hati 1 potong juga, sayuran bebas buah 1 potong saja. Jenis yang digoreng maksimal 3. Lalu untuk snack siangnya itu buah 1 potong saja. Lalu untuk makan sorenya itu nasinya 2 setengah centong saja, itu maksimal deh. Kalau yang siang pagi 3 centong mungkin itu buat energi pas kerja. Tapi kalau sore kan aktivitasnya kan lebih sedikit, lalu kan habis itu kan terus tidur, jadi dikurangi. Lauk hewani 1 potong, lauk nabati 1 potong, sayurannya bebas, buahnya 1 potong, jenis yang digoreng maksimal 2 saja. Nah ini ya kebanyakan kita alami untuk status gizi bagi penderita DN yang gemuk atau berat badannya berlebih, itu energi yang dibutuhkan itu cukup 1.300 sampai 1.500 kilokalori saja per harinya. Nah itu untuk sarapan pagi itu jam 7 itu maksimal nasi 1 centong saja. Lalu lauk hewani 1 potong, yang kita butuhkan biasa ya hewani saja. Untuk tambahannya dipikir dulu, aku boleh saya baru tempe itu boleh, jadi yang untuk protein yang pagi yang protein hewani nanti digantikan protein nabati, tapi yang protein hewani itu harus lalu untuk sayuran juga memang badannya itu sebisa mungkin itu untuk nasi tidak lebih dari 1 centong gitu. Misalkan kalau masih rasa lapar itu ditambahin buah aja gitu ya. Lalu untuk hewaninya dan untuk buahnya 1 potong saja.
tapi dalam batas normal, dalam artian tidak berlebih. Jadi sebisa mungkin diminimalisir. Oh siap nih, Siap ke. Iya siap. Bawa banget ini, Pak. Kalau saya buka. Oh JJ siap Bu. Tak bilang ini, Mbak. Anu nih. Ada susu, ada daging, ada ikan, ada telur, itu bagus kan kalau protein, tapi sebisa mungkin jangan sampai berlebihan. Jadi secukupnya aja. Tanya jawab gak Bapak? Dan olahraga. Dan untuk aktivitas fisik saja itu pasti bisa dibilang belum termasuk olahraga. Mestinya kita sudah bergerak. Gitu ya. Jadi meskipun kita sudah misalnya masak, ngepel, itu masih belum gerakan yang berukur. Kemudian Mbak boleh ini buat udah ini selesai. senam
kami diabetes ya, yang sambil duduk, bisa sambil tidur, yang bagian bawahnya digerakkan naik turun, seperti itu bisa. Itu buat memperbaiki sirkulasi darah, terus juga memperkuat otot kecil, jadi kaki. Itu kaki yang senang kaki ini bisa dalam sisi diri bisa, memperbahan bisa, sambil duduk juga bisa. Coba tanya jawaban. Tanya jawab. Tanya jawab. Lanjut tanya jawab. Ada yang ditanyakan mau Mbak? Tadi semenit. Oh, kenapa? Ya bisa-bisa. Diabetes enggak?